Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur praktikum pneumatik ya dan hidrolik. Oke, jadi praktikum pneumatik dan hidrolik nanti kita menggunakan blended learning ya. Jadi atau sistem hybrid gabungan antara online dan offline. Jadi nanti saya akan memanfaatkan fasilitas yang ada di PNC yaitu e-learning ya. Saya harapkan Anda semua sudah punya e-learning. Ya. Di e-learning itu kalau nanti Anda sudah bisa login di sana ya, ada akun di kelas Anda yaitu TE2A untuk mata kuliah pneumatik dan hidrolik ya. Ini praktek. Semua materi nanti akan saya upload di sini ya. Jadi mulai dari pertemuan 1 apa saja materialnya ya. Terus di sini sudah ada semua. Misalkan ini RPS-nya ya di pertemuan 1 itu. Petunjuk penggunaannya juga sudah ada ya. Misalkan lihat video RPS, nanti Anda lihat video sampai selesai ya. Terus kemudian unduh file modul praktikum pneumatik ya, ini Anda klik nanti modul praktikum pneumatik ya, di sini ada modul praktikum pneumatik. Kemudian lihat video pengantar sistem pneumatik ya, videonya ini sudah ada, nanti bisa diklik di YouTube ngelinknya ya. Di sini sudah ada penjelasan tentang apa itu pneumatik, terus penggunaannya di industri itu untuk apa gitu ya. Terus bagian-bagian dari pneumatik itu apa saja di sini sudah saya jelaskan ya. Nanti bisa Anda lihat sampai selesai video tersebut ya. Kemudian di sini ada modul juga ya. Modulnya nanti bisa Anda download di sini ya. Ini PDF nanti, ini penjelasan modulnya. Cara menggunakan modulnya seperti apa ini sudah ada di sini. Kemudian kriteria penilaian tugas, nanti ada tugas-tugas di situ. Jadi modelnya nanti praktikumnya ada tugas di situ Anda selesaikan gitu ya. Selesaikan, kemudian dari tugas itu Anda buat laporan. Nah, di laporan itu nanti sudah ada template-nya. Di sini sudah saya buatkan template-nya ya. Contohnya ini ya, ini template operasional prosedur. Kalau template pneumatik, sebentar saya carikan dulu. Templatenya jadi ada template operasional prosedur dan template apa itu praktikum pneumatik ya. Ini template laporan praktikum. Oke. Jadi kalau kita melihat di sini ada operasional prosedur. Operasional prosedur itu apa? Jadi prosedur praktikum. Jadi apa sih yang akan Anda lakukan di praktek nanti gitu. Jadi pada saat Anda ke kampus ya, untuk praktek itu, Anda sudah punya gambaran apa yang akan Anda lakukan di sini gitu ya. Artinya ke sini itu tidak kosong pikiran Anda. Artinya sudah ada gambaran, saya harus mengerjakan ini, saya punya problem di rumah seperti ini, yang hasil saya mengerjakan tugas tadi ada problem di sini ya. Di sini kita akan diskusi nanti ya. Jadi di sini akan diskusi apa sih yang Anda permasalahkan dari praktek yang Anda lakukan di rumah tadi ya, modelnya simulasi. Jadi ada simulasi, ada real praktikum ya. Jadi simulasi itu penting. Kenapa? Karena kalau langsung memegang alatnya tanpa disimulasikan dulu, trial errornya semakin banyak. Kalau simulasi kan mudah, kalau error ya tinggal di undo gitu ya, atau di delete, diganti ya. Kalau dengan alat yang sebenarnya tidak bisa seperti itu ya, kalau sekali error ya diulangi lagi gitu ya. Mencarinya lebih rumit daripada disimulasi ya. Disimulasi lebih mudah. Jadi ada online, ada offline. Oke, jadi modelnya blended. Nanti Anda lihat semua videonya ya. Di sini ada RPS ya. Di pertemuan 1 itu sudah saya sampaikan semua. Ada RPS, nanti RPS-nya di sini Anda baca, Anda dengarkan penjelasan dari saya. Kemudian ini pengantar sistem pneumatik ya, seperti yang tadi. Terus ini modulnya, ini rubrik penilaiannya.
Kemudian ini template laporan praktikumnya ini saya sampaikan ya. Ini sudah ada, tinggal Anda download aja di sini tadi ya. Anda unduh di sini template laporan, nanti akan keluar seperti ini ya. Sudah dalam bentuk Word ya. Tinggal Anda isi nama, MPM, kelasnya. Terus kemudian di tujuan praktikum ini ya, ini tujuan praktikumnya apa gitu ya. Sesuai dengan judulnya. Di sini tadi sudah ada judulnya ya. Misalkan pengaturan langkah silinder ya. Terus pengantar sistem pneumatik. Terus kontrol langsung dan tidak langsung ya. Terus apalagi di sini contohnya gerbang logika. Nah, itu sudah ada judul-judulnya ya. Nah, sudah ada judul-judulnya, nanti Anda masukkan di sini. Ya, misalkan ini sambil contoh pengatur langkah silinder. Tujuan praktikumnya apa? Dasar teorinya apa? Sedikit aja. Dasar teorinya ya. Bisa ngambil dari modul ini ya. Ya, dasar teorinya. Terus kemudian praktikumnya apa? Nah, ini ada tugas nanti seperti ini. Jadi praktikum 1 misalkan ya. Sambil contoh. Silinder kerja tunggal. Jadi di modul itu terbagi menjadi beberapa praktikum ini, praktikum 1, praktikum 2, praktikum dan seterusnya nanti seperti itu. Ada banyak praktikum nanti harus Anda selesaikan. Misalkan di praktikum 1 tugasnya yaitu ini temanya silinder kerja tunggal, kontrol langsung. Apa sih yang dilakukan di sini ya? Misalkan ini ada contoh kasus. Kasusnya apa? Benda didorong ke dalam mesin dari tempat penyimpanan dengan mempergunakan silinder kerja tunggal ya. Torak silinder keluar apabila ditekan dan kembali lagi ke posisi semula apabila dilepas. Ini ilustrasi, gambar ilustrasinya. Jadi di sini ada silinder, di sini ada benda kerjanya ya. Jika ini tombol ditekan maka dia akan bergerak maju. Jika dilepas maka dia mundur. Nah, ini contoh sederhana seperti itu ya. Nah, ini nanti terus kalau sudah Anda pahami, Anda gambar rangkaian kontrolnya itu menggunakan Fluid Sim nanti aplikasinya. Aplikasinya Fluid Sim nanti bisa download juga di situ atau nanti saya bagikan di grup WA. Terus tulis cara kerjanya dan praktekkan. Jadi cara kerjanya seperti apa kemudian Anda praktekkan. Nah, ini yang dipraktekkan itu kalau yang prakteknya kondisinya offline gitu ya, offline. Jadi nanti ada yang sebagian online, sebagian offline. Nanti ada pembagiannya, nanti saya jelaskan. Kemudian yang praktikum 2 dan seterusnya ada contoh, ada kasus gitu ya. Ini kemudian Anda suruh gambarkan dan praktekkan. Nah, di berikutnya ada alat dan bahannya apa sih yang digunakan. Nah, ini misalkan kompresor dan seterusnya ya. Jumlahnya berapa. Nah, terus langkah percobaan untuk melakukan praktikum ini tadi, apa sih yang harus saya lakukan di situ ya? Oh, harus menyiapkan alat yang akan digunakan. Seperti pada poin 1.4. Ini alat dan bahannya. Terus kemudian cek apakah perlengkapan pneumatik Anda dapat bekerja dengan baik, mulai kompresor, nah ini langkahnya nanti dicek. Siapkan gambar rangkaian. Nah, Anda artinya sudah punya gambar dari rumah. Gambar rangkaian atau desain Anda dari rumah itu seperti apa gitu ya. Sudah punya. Ya, itu gambar-gambar itu bisa Anda masukkan di sini sebenarnya di operasional prosedur OP gitu ya. Ini di ini. Jadi ini operasional prosedur itu tadi contoh laporan, ini operasional prosedur. Jadi sebelum praktikum Anda membuat ini dulu ya. Sebenarnya dari sini nanti bisa dikembangkan ke sana hampir sama. Bedanya operasional prosedur dengan laporan, yang operasional prosedur itu tidak sampai analisa kesimpulan ya. Tapi kalau di laporan, ya laporan ini sudah ada gambarnya fix gitu ya. Nah, ini ada analisa kesimpulan. Bedanya di situ aja sih. Jadi sudah ada ininya, sudah ada isinya ini analisa kesimpulan ya. Kalau di operasional prosedur belum ada di sini, belum praktek gitu ya. Baru rencana gitu ya. Artinya apa? Artinya Anda sudah nyicil laporan sebenarnya. Laporan itu sudah dicicil dari awal ya. Jadi biar tidak memberatkan. Ini misalkan mengecek perlengkapan, menyiapkan gambar rangkaian, melakukan instalasi sesuai dengan gambar, mengecek rangkaian, lagi koneksi antar komponen dan seterusnya ya, mengamati hasilnya ya, sesuai dengan instruksi atau tidak gitu ya, sesuai dengan kasus yang diberikan atau tidak. Jika tidak sesuai, cek kembali rangkaian dan uji kembali sampai pneumatik dapat bekerja sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Oke gitu ya. Ini contoh gambarnya ya. Ini harus ada nanti ya.
Nah, ini minimal di sini, yang utama di sini lah, gambar ini. Nanti kalau Anda sudah punya gambar, enak waktu ke kampus praktek offline-nya ya. Tinggal menerapkan dari gambar ini apakah sesuai gitu ya. Terus dicari. Nah, itu tuh. Itu tentang laporan ya. Nanti laporannya. Nah, terus kemudian ini contoh, saya ambil contoh aja laporan ya. Ini contoh. Untuk laporannya sudah jadi. Nanti ini Anda isi nama Anda dan seterusnya. Kemudian di sini ya, ini gambarnya contohnya. Ini gambar rangkaiannya yang sudah dibuat ya, gambar rangkaiannya, ini gambar rangkaiannya, ini gambar rangkaiannya loh. Jadi setiap praktikum di sini kalau kita lihat di modul ya, di modul praktikum di sini, di modul praktikum nanti yang sudah Anda download itu ada tugas-tugas ya. Ada tugas-tugas dan juga ada praktikumnya. Ini misalkan tugas 1 membuat presentasi, nggak usah tugas 1 itu. Nah ini pengaturan langkah silinder ya, ini contohnya, ini gampang aja itu. Nah ini tugas 2 online. Kemudian nah ini pengaturan langkah silinder. Nah ini contohnya praktikum 1, apa yang harus dilakukan ini. Praktikum 2, praktikum 3, praktikum 4. Nah, itu nanti dijawab di sini ya. Jadi praktikum 1 gitu ya. Praktikum 1 apa sih yang harus dilakukan, ini contohnya tadi dari yang sudah dilakukan ya. Praktikum 1 ini gambarnya ya, praktikum 1 nah ini gambarnya praktikum 1 misalnya. Ini praktikum 2, ini praktikum 3, ini praktikum sederhana aja ya. Nah baru nanti hasil pengerjaan tugas 2 itu, ini ada gambar seperti ini. Kalau kita lihat di contohnya nanti di bab berikutnya itu kan juga seperti itu. Ini contohnya yang di sebelumnya ya. Di yang sini itu mana ya tadi? Petunjuk praktikum. Nah ini contohnya, ini kan belum dilengkapi. Yang nanti Anda lengkapi itu bagaimana hasilnya gitu ya. Nah, ini contohnya sudah dilengkapi dia. Ini dilengkapi, Nah, dilengkapi. Ya, terus kesimpulannya apa sih dari hasil praktikum itu? Nah, nanti kesimpulannya di sini. Terus kemudian ada link videonya, ada buat video simulasi itu dan prakteknya. Nah, nanti pada saat praktek di online offline itu ya, di kampus, nanti setiap kelompok itu membuat minimal penjelasan dari hasil prakteknya itu ya, video singkat saja, mungkin nggak ada 1 menit lah maksimal itu ya kalau videonya. Video offline-nya nanti ya dijelaskan bagian-bagiannya, terus berfungsi dengan baik gitu ya. Terus Anda gambar ada fotonya, Anda di sebelahnya jelaskan sekilas itu aja. Nanti yang offline. Nah, offline dan online nanti digabung jadi 1 video ya. Jadi penjelasan secara teori, secara simulasi nanti kemudian dipraktekkan hasilnya sama. Mungkin seperti itu. Jadi yang sudah ada di video yang saya buat seperti itu ya contohnya. Jadi saya biasanya kan membuat video simulasi, kemudian ada video praktek gitu ya. Nanti di sini Anda gabung jadi 1 video. Nah, linknya ditampilkan di laporan di bagian akhir misalkan seperti itu. Oke, di sini ada banyak lah. Kemudian tugasnya nanti di sini ya. Di tugas 1 ini Anda kirimkan tugasnya di sini, dikumpulkan di sini. Setiap pokok bahasa nanti ada tugasnya ini ya. Sesuai dengan modulnya. Nah, ini ada tugasnya. Tugasnya apa? Nanti Anda pahami di situ ya. Ini setiap pokok bahasan pasti ada tugasnya ya. Tugasnya itu berisi apa? Laporan, file hasil simulasi ya, dan link video, cuma itu ya. Ada 3 itu ya. Videonya nggak usah dimasukkan di sini ya. Videonya hanya linknya, karena kalau di sini jelas nggak muatnya, maksimal 1 mega. Kalau laporan di PDF kan ya kecil itu ya. Mungkin nggak ada 1 mega.
Terus kemudian apa itu, file hasil simulasi dan video, linknya video di sini. Itu tugasnya dikumpulkan di sini semua. Di tugas, setiap pertemuan ada tugas. Oke, seperti itu modelnya perkuliahan nanti ya. Jadi ada online, ada juga offline. Nah, terus sekarang pembagian kelompoknya ya. Pembagian kelompoknya akan kita bagi ya, ini aja ini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi rancangan aktivitas praktikumnya seperti ini, ada 2 grup ya, grup A dan grup B. Grup A itu terdiri dari 6 kelompok, grup B juga 6 kelompok. Ya, pada hari Jumat ini, yang A offline, artinya datang ke kampus, gitu ya, mengerjakan tugas 2 sampai tugas 6. Tugas 5. Yang grup B-nya ngapain? Di rumah, ya, online, dia mengerjakan tugas 1, buat video tadi ya, dan juga mempelajari. Nah, terus nanti gantian pada hari Seninnya grup grup A online, grup B offline. Jadi seperti itu terus nanti ya. Nanti ada kapan ujiannya gitu ya. Kapan ujiannya dan seterusnya ada ya. Grup A itu nomor absen 1 sampai 12, grup B nomor absen 13 sampai 24. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang ya. Karena 24 ya maksimal mahasiswanya kan, jadi satu kelompoknya 2 orang ya. Nah, satu kelompok nanti laporannya bisa sama gitu ya, laporannya bisa sama satu kelompok, artinya 2 orang itu boleh sama laporannya. Nah, artinya videonya bisa sama gitu ya, bisa gantian nanti yang menjelaskannya, biar nggak terlalu berat nanti ya. Jadi videonya bisa gantian. Pembagian kelompoknya bagaimana? Nah, terserah Anda, silahkan dibagi kelompoknya ya. Mungkin ini nggak cocok dengan ini. Nah, kalau bisa seperti ini kelompoknya nanti, yang bisa dengan yang agak tidak bisa ya. Jangan yang bisa dengan yang mungkin yang IP-nya bagus ya. Jangan ngumpul dengan IP-nya yang bagus gitu ya. Nanti kasihan nggak bisa ketemu, nggak bisa semua gitu. Yang IP-nya rendah dengan rendah semua mungkin, tapi nggak menjamin. Tapi harapannya nanti semua bisa semua ya. Tapi untuk bagian kelompoknya terserah Anda nanti. Silahkan dibagi masing-masing. Terus di tugasnya ini ada deadline-nya ya. Jadi setiap tugas itu ada deadline-nya. Deadline-nya kapan? Nanti Anda perhatikan, jangan sampai telat ya. Jadi setiap tugas ini, setiap laporan ini. Kenapa laporannya dibuat harian gitu ya? Biar tidak numpuk nanti di belakang. Kalau numpuk pasti pusing nanti ya. Ada videonya, ada apa itu? File simulasinya, ada laporan tertulisnya gitu ya. Diketik gitu ya. Nah, itu kalau dibuat di akhir menumpuk jadi nggak tidur semalam suntuk beberapa hari nanti ya bisa ya. Makanya dicicil ya biar nggak berat. Jadi diperhatikan nanti deadline-nya di masing-masing tugas ini. Pengumpulannya kapan deadline-nya, jangan sampai terlambat. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan untuk model praktikumnya. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon